Teman-teman, kita akan diberkati banyak dengan saat teduh edisi 55 ini. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Ada kalanya Tuhan membiarkan umatnya sampai pada batas kemampuannya sendiri, barulah Tuhan bertindak memberikan pertolongan. Ini yang terjadi dengan Yakub. Dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 24 diceritakan, pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah dia menyeberangkan mereka, dia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ini bukan seperti yang dideskripsikan oleh John Gray, penulis buku Pria dari Mars, Wanita dari Venus. Ketika punya masalah, pria akan masuk ke dalam gua sampai pikirannya menjadi jernih kembali. Tidak. Tetapi sendirinya Yakub, dia sedang mengalami pergumulan yang sangat hebat. Esau sedang dalam perjalanan menuju ke arahnya dengan disertai 400 orang. Masih tersimpan di dalam ingatan Yakub, Esau sudah bersumpah untuk membunuhnya setelah dia mencuri berkat yang seharusnya untuk Esau. Ya, nyawa Yakub terancam. Semua yang terbaik sudah dia lakukan. Dia sudah mengirim utusan, dia sudah memecah pasukannya menjadi dua, dia sudah berdoa memohon belas kasihan Tuhan, tetapi Esau tetap melangkah ke arahnya. Dia sudah menyiapkan persembahan bagi Esau, ternak dalam jumlah yang sangat banyak untuk meredakan kemarahan Esau, tetapi Esau tetap melangkah ke arahnya. Ya, masa lalu yang tidak diselesaikan memang bisa berubah menjadi teror yang mencekam di masa depan. Dan sekarang Yakub merasakannya. Karena itu, malam menjelang Esau datang, Yakub sangat putus asa. Pikirannya dihantui oleh banyak hal yang mengerikan. Dia sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dia meminta supaya kedua istrinya dan kedua budaknya dan juga semua anaknya, termasuk harta miliknya, diberangkatkan terlebih dahulu dan Yakub tinggal sendirian. Ya, ini adalah langkah penghabisan. Yakub menunggu Esau di sungai Yabok sendirian. Jika Yakub tak mungkin lagi bisa selamat, dan jika memang dia harus mati sebentar lagi, dia tidak mau mati di depan istri dan anak-anaknya. Yakub tinggal seorang diri, sendirian menantikan Esau, entah apa yang dia rasakan. Yakub diliputi oleh bayang-bayang kengerian akan kematian. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi, dia bergulat dengan seseorang sampai fajar menyingsing. Rasa takut yang begitu mencengkram membuat Yakub sensitif terhadap kemungkinan Esau datang dan menyerangnya. Bagi Yakub yang sudah sangat ketakutan, pilihan terbaiknya adalah menyerang terlebih dahulu sebelum dia diserang. Jadi Yakub berkelahi sampai pagi. Menjelang fajar akan menyingsing, Yakub dipukul sendi pangkal pahanya sehingga dia terpelecok. Barulah Yakub menyadari bahwa dia berkelahi dengan Tuhan yang datang dalam rupa malaikat. Akhirnya Tuhan memberkati Yakub dan mengubah namanya menjadi Israel, sebab Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan Yakub menang. Pelajaran dari kisah ini adalah yang pertama, Tuhan membiarkan Yakub tiba pada batas kemampuannya. Selama ini Yakub adalah orang yang sangat keras. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia juga orang yang memiliki kemauan yang sangat kuat. Apa yang dia mau harus dia dapatkan, baik dengan cara yang baik-baik ataupun dengan cara yang curang. Yakub tidak pernah melibatkan Tuhan. Karena itu,
Tuhan membiarkan Yakub bergumul sampai pada batas kemampuannya supaya dia mengerti kelemahan dia sendiri dan kebutuhannya akan Tuhan. Seperti yang digambarkan di dalam ayat yang ke-26. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini adalah ucapan pertama Yakub setelah dia tiba di batas kemampuannya. Yakub membutuhkan Tuhan. 2. Melalui pergumulan, Tuhan ingin Yakub mengenali dosanya dan kemudian mengubahnya. Di ayat yang ke-27 dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Ya, Yakub harus mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa dirinya adalah Yakub. Nama yang karena karakter dan perbuatannya dimaknai secara konotatif sebagai penipu. Tidak mudah untuk bisa sampai kepada titik ini. Lalu Tuhan berkata dalam ayat yang ke-28, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub tidak menang berkelahi melawan Allah. Dia dipelecokkan sendi pangkal pahanya. Kalau Tuhan mau, dia bisa tewas setelah itu. Tetapi Yakub menang ketika dia mengakui dosanya dan mengakui kebutuhannya akan Tuhan. Yang ketiga, pergumulan menuntun Yakub kepada pertobatan dan mengenal Tuhan. Dalam ayat yang ke-29 Yakub bertanya, siapakah namamu? Tetapi Tuhan menjawab, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ayat 30 berkata, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Puji Tuhan, ada pemulihan. Saya ingin kita belajar ini. Kadang, orang yang stres dan mengalami rasa yang sangat tertekan karena sangat ketakutan Tuhan yang datang hendak memberinya pertolongan, disangkanya musuh yang hendak mengancam nyawanya. Itu sebabnya Yakub berkelahi sampai pagi. Tetapi kini itu sudah tidak lagi. Tuhan sudah memulihkannya. Yakub sudah dibukakan mata hatinya sehingga dia mengenali Tuhan. Saya sangat suka dengan ending kisah ini. Ayat 31 berkata, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Untuk setiap kita yang bertobat, akan selalu terbit fajar pengharapan yang baru. Malam kelam kehidupan yang penuh dengan dosa sudah sirna. Matahari kebenaran menjadi kehidupannya yang baru. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan juga motivasi? Ketika Tuhan membawa kita kepada keadaan yang seakan tanpa pertolongan, Tuhan membiarkan kita tiba di batas kemampuan supaya kita bertobat dan menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Syukurilah masalahmu, karena di masalahmu engkau akan bertemu dengan Tuhanmu. Tetap semangat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita.